Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, untuk kali ini kita melakukan pertemuan menggunakan masker dan harus melaksanakan protokol yang ada. Karena saat ini sedang ada wabah penyakit. Kalian tahu kan? Tahu. Iya. Jadi, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Apakah ada yang mau memimpin doa kita hari ini? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Saya, Bu. Oke, Rafika, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, terima kasih ya Tika. Sama-sama, Ibu. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mim mati atau sukun. Ada yang pernah dengar hukum bacaan mim mati atau sukun? Belum, Bu. Baru dengar aja, Bu. Ya, jadi untuk sebelum ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan hukum bacaan mim mati idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Dan yang kedua, melalui demonstrasi, peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan mim mati idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Untuk hukum mim mati atau sukun. Hukum mim mati atau sukun adalah salah satu hukum tajwid yang terdapat dalam pembacaan ayat Al-Quran. Hukum ini berlaku jika mim sukun bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Atau bisa juga dikatakan ketika mim sukun atau mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Tahu kan gimana mim mati itu tulisannya? Tahu ya, kayak gini atasnya. Ya. Jadikan hukum bacaan tajwid itu kan ada dua, yaitu kan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Perbedaan antara nun sukun dan mim sukun, kalau nun sukun pengucapannya di kedua bibir, sedangkan kalau nun sukun pengucapannya tidak melalui dua bibir, sedangkan mim sukun menggunakan dua bibir. Hukum mim sukun atau mati dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada izhar syafawi. Izhar syafawi berarti menjelaskan. Izhar berarti menjelaskan, menyamarkan. Sedangkan syafawi berarti bibir. Jadi izhar syafawi adalah membaca jelas di bibir. Kemudian izhar syafawi ini akan terjadi jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Dan cara membacanya yaitu menyuarakan mim mati dengan jelas di bibir serta mulut tertutup. Untuk contohnya terdapat pada potongan ayat surah Al-Fatihah yang an'am ta'alaihim. Nah, bagian an'am ta'alaihim ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Itu disebut dengan hukum bacaan izhar syafawi. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada di potongan ayat Quran surah Al-Fatihah, alaihim ghairil. Tahu kan bagian mim matinya bertemu dengan huruf bo. Ya, betul. Kemudian yang kedua ikhfa syafawi.
Ikhfa artinya menyamarkan, sedangkan syafawi berasal dari kata syafatun yang berarti bibir. Jadi ikhfa syafawi berarti menyamarkan bacaan di bibir karena hurufnya keluar dari bibir. Ikhfa syafawi ini akan terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Dan cara pembacaannya yaitu menyamarkan bacaan mim mati di bibir sambil didengungkan. Contohnya terdapat pada potongan ayat Quran surah An-Nisa ayat 23, yaitu dakhaltum bihinna. Itu kan ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, jadi disebut dengan bacaan ikhfa syafawi. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu pada potongan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 8, yaitu wama hum bimu'minin. Di situ terdapat huruf mim mati bertemu dengan ba. Kemudian yang ketiga ada idgham mimi. Idgham mimi juga sering disebut dengan idgham misli atau idgham mutamatsilain. Idgham mimi ini terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya ialah menyuarakan mim rangkap atau mim yang ditasydidkan. Tahu kan gimana tasydid? Tahu. Ya. Untuk contoh bacaan idgham mimi terdapat pada potongan ayat Quran surah Al-Kahfi ayat 32, yaitu lahum masalan. Di situ ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang kedua pada Quran surah Al-Baqarah ayat 249, yaitu kum min binati. Itu ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi sudah tahu kan ya 3 jenis dari hukum bacaan mim mati tadi. Ada ijhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Ijhar syafawi yaitu jika huruf mim bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kemudian untuk ikhfa syafawi yaitu jika huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian untuk idgham mimi akan terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf Mim. iya. Ya, kemudian selanjutnya kita akan melakukan sebuah demonstrasi melalui media yang saya buat. Media ini disebut dengan kantong Doraemon. Ya, lihat kan gambar Doraemon? Iya, Bu. Ya. Jadi untuk penggunaan media ini, di sini sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang hukum bacaan mim mati atau sukun. Nanti jika untuk murid yang maju untuk melakukan demonstrasi akan mengambil salah satu pertanyaan, kemudian dijawab. Jika jawabannya benar, ditaruh pada kotak yang benar, dan jika tidak bisa menjawab atau jawabannya salah akan ditaruh di kotak yang salah. Sudah mengerti kan bagaimana penggunanya? Mengerti, Bu. Iya. Ayo, siapa yang mau melakukan demonstrasi untuk pertama? Saya, Bu. Ya, Rafika, maju. Apa hukum bacaan jika mim mati bertemu dengan huruf mim? Ya, nah, apa hukum bacaan jika mim mati bertemu dengan huruf mim? Idgham mimi. Idgham mimi, iya betul. Ore. Ya, terima kasih ya. Nah, ada yang mau nyoba lagi nggak? Ayo. Ayo maju teman. Kita coba. Saya dulu.
Iya, Sonia silakan. Ya, silakan bacakan soalnya. Bagaimana cara membaca hukum bacaan IKFA Syafawi? Ya, gimana tadi cara membacanya? Cara membacanya itu menyamarkan hukum bacaan. Jadi mim mati bertemu ba, jadi bacanya itu disamarkan. Jadi mulutnya tidak terlalu rapat bibirnya. Iya, betul. Ya, sekali ini gimana? Masih ada yang mau nyoba lagi nggak? Bagus. Ya udah, karena udah nggak ada yang mau nyoba, jadi penggunaan demonstrasi kita sampai di situ. Tapi semuanya sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau tanya Bu, Ya, siapa yang ngebuat Doraemonnya? saya orangnya nilai seninya agak tinggi. Oh, Ya. bagus. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu, jelas. Jelas Bu, ya, jelas ya. Jadi pembelajaran kita, materi kita cukup sampai di sini. Jadi nanti saya akan memberikan tugas rumah. Ada 5 soal. Tolong ditulis ya. Ya Bu. Ya, Bu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum bacaan mimati? Apa yang dimaksud dengan hukum bacaan mimati? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis hukum bacaan dari mimati. Kemudian yang ketiga, berikan penjelasan serta contoh potongan ayat yang berisi hukum bacaan ijhar syafawi. Kemudian yang keempat, berikan penjelasan serta contoh dari potongan ayat yang berisi hukum bacaan IKFA Syafawi. Ya, kemudian yang terakhir, berikan penjelasan serta contoh potongan ayat yang berisi hukum bacaan idgham ini. Kapan dikumpul Bu? Dikumpulnya minggu depan, pada pertemuan kita minggu depan. PR kalian akan saya tanyakan atau saya tagih. Yang tidak mengerjakan PR-nya akan dikenakan hukuman. Ya, jadi saya akan membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah hukum mim sukun atau mati adalah satu hukum tajwid yang terdapat dalam pembacaan ayat Al-Quran. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ijhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Ijhar syafawi ialah hukum bacaan yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba dan mim, yang cara pembacaannya yaitu dibaca dengan jelas serta bibir mulut tertutup. Kemudian yang kedua itu ikhfa syafawi yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba dan cara bacaannya disamarkan sambil didengungkan. Kemudian yang ketiga yaitu idgham ini
Ialah hukum bacaan yang terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang cara membacanya seperti huruf yang ditasydidkan. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Mohon untuk materi hari ini diulang-ulang di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, itu tadi pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam